Lu tahu karakter ini? Diam-diam dia sudah melakukan lebih dari 5.000 kali pengulangan waktu hanya untuk memanipulasi semua orang di sekitar Subaru, dan akhirnya menjebak Subaru agar dijauhi oleh teman sekitarnya. Siapa dia, kenapa dia melakukan itu, dan apa hubungannya dengan nama anak Subaru yang bahkan belum lahir di timeline utama? Dia Aldebaran, dan misteri di balik dirinya mungkin adalah salah satu hal paling misterius yang Takei Nagatsuki sembunyikan di Re:Zero sampai sekarang. Simak sampai habis ya. Bagian pertama, siapa Aldebaran? Gua kenalin dulu secara singkat. Nama panggilannya Al, adalah kesatria Priscilia Bariel yang selalu memakai helm hitam dan tidak pernah melepasnya di depan siapapun. Tangannya sebelah kiri sudah hilang, tubuhnya penuh bekas luka, tapi sikapnya santai, suka bercanda, dan cara bicaranya mirip banget sama Subaru. Al bukan orang asli dunia Re:Zero, dia dipanggil dari Jepang, sama persis seperti Subaru. Bedanya, dia datang 18 tahun lebih awal dari Subaru. 18 tahun dia jalani sendirian, tanpa siapapun, jadi budak pedang di Kekaisaran Wallachia, bertarung di arena, hampir mati berkali-kali. Dan satu detail kecil yang sering terlewat, tinggi Aldebaran adalah 172 cm, persis sama dengan Subaru. Bahkan Garfield pernah menyebut keduanya punya bau yang sama. Bagian kedua, koneksi dengan Subaru. Pertama, Al punya kemampuan yang mirip Return by Death milik Subaru. Dia bisa kembali ke titik tertentu saat mati, tapi versinya sedikit berbeda, lebih terkontrol dan fleksibel. Kedua, Al terlalu tahu banyak hal. Dia menunjukkan pengetahuan awal tentang peserta Royal Selection, Witch Cult, para Witch of Sin, bahkan Subaru sendiri. Ini bukan pengetahuan yang wajar dimiliki seseorang yang katanya cuma hidup sebagai gladiator selama 18 tahun. Ketiga, reaksi anehnya terhadap wajah Subaru. Saat melihat replika Subaru yang dibuat dari Ice Soldiers milik Emilia, Al langsung merasa jijik. Reaksi yang sangat personal dan irasional untuk sekedar melihat wajah orang yang dia panggil Kyodai atau bro. Keempat, koneksi nama bintang yang sangat disengaja oleh Takei. Subaru dalam bahasa Jepang adalah nama gugus bintang Pleiades. Aldebaran secara astronomis adalah bintang yang selalu mengikuti Pleiades di langit. Takei tidak pernah menamai karakter secara acak. Ini petunjuk bahwa Al memang dirancang untuk selalu berputar di sekitar Subaru. Bagian ketiga, nama yang tidak seharusnya ada. Di timeline alternatif Re-If cerita Oni and Happiness, Subaru dan Rem punya anak pertama yang diberi nama Natsuki Rigel. Anak itu belum lahir di timeline utama, tapi di arc 9, nama Aldebaran terungkap sebagai Natsuki Rigel, seorang pria yang sudah ada di dunia ini 18 tahun sebelum Subaru. Punya nama yang persis sama dengan anak Subaru yang belum lahir. Ada dua kemungkinan terkait persamaan nama ini. Kemungkinan pertama, Al berasal dari timeline di mana Subaru dan Rem sudah punya anak, dan Rigel dari timeline itu entah bagaimana caranya bisa berpindah ke timeline utama dalam kondisi yang sangat berbeda. Kemungkinan kedua, Echidna yang memberikan nama itu kepada Al. Echidna punya Tome of Wisdom yang memungkinkannya melihat hampir semua kemungkinan masa depan. Dia tahu Subaru akan datang, dia tahu siapa anaknya di timeline tertentu, dan dia memberikan nama itu kepada Al sebagai penanda bahwa Al dan Subaru terhubung dengan cara yang bahkan Subaru sendiri belum mengerti. Kalau Echidna sengaja melakukan ini, artinya pertemuan Subaru dengan Aldebaran bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari rencana yang sudah dimulai jauh sebelum Subaru lahir. Bagian keempat, kenapa Al memanggil Subaru Kyodai? Alasan simpelnya mereka sesama orang Jepang yang dipanggil ke dunia yang sama. Wajar kalau ada ikatan, tapi di balik itu ada kontradiksi yang sangat mengganggu. Al memanggil Subaru Kyodai dengan santai di depan semua orang, tapi secara diam-diam dia menyimpan permusuhan yang sangat personal. Melihat wajah Subaru saja sudah cukup untuk membuatnya merasa jijik. Ini bukan kebencian orang asing terhadap orang yang baru dia kenal. Ini kebencian seseorang yang sudah tahu terlalu banyak hal tentang orang yang dia benci.
Di arc 8, Al justru percaya Subaru adalah pahlawan yang dunia butuhkan dan rela mengotori tangannya sendiri demi Subaru bisa bersinar. Tapi di arc 9, dia menjebak Subaru demi menyelamatkan dunia dari Subaru itu sendiri. Bagian kelima, plot twist Al menjebak Subaru di All Shamak. Di arc 9, setelah semua yang terjadi di arc 8, setelah Al membuka jalan untuk Subaru, setelah dia rela melakukan hal-hal yang kotor demi Subaru bisa tampil sebagai pahlawan, Al tiba-tiba berbalik. Dia menjebak Subaru di dalam All Shamak, yaitu kegelapan absolut yang memutus Subaru dari dunia luar sepenuhnya. Dan tujuannya sangat jelas, menghilangkan Subaru, karena dia percaya Subaru adalah penyebab kehancuran dunia. Ini bukan keputusan impulsif. Al melakukan lebih dari 5.000 kali pengulangan waktu hanya untuk memanipulasi seluruh Emilia Camp bergerak persis seperti yang dia inginkan, sampai berhasil mengisolasi Subaru di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Tapi anehnya di arc 8, Al bilang Subaru adalah pahlawan yang dunia butuhkan. Lalu di arc 9, dia menjebak Subaru karena Subaru adalah penyebab kehancuran dunia. Dua pernyataan yang terkesan bertentangan, tapi sebenarnya enggak. Al tahu bahwa Subaru bisa menyelamatkan dunia, tapi dia juga tahu bahwa keberadaan Subaru pada akhirnya akan menghancurkan dunia itu juga. Kedua hal itu benar sekaligus. Dan hanya seseorang yang sudah melihat ujung dari cerita ini yang bisa sampai pada kesimpulan sepahit itu. Pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang, dari mana Aldebaran tahu semua ini? Bagian ke-6, kesimpulan. Kita mundur sebentar dan lihat gambaran besarnya. Al bukan sekedar karakter misterius yang suka pakai helm, dia adalah seseorang yang sudah menanggung beban pengetahuan tentang masa depan selama 18 tahun lalu sendirian, tanpa siapapun, tanpa orang yang mencintainya, tidak seperti Subaru yang punya Emilia, Rem, dan Beatrice. Kalau Al memang Rigel, anak Subaru dari timeline yang sudah hancur, maka yang terjadi di arc 9 bukan pengkhianatan. Itu adalah sikap seorang anak yang sudah melihat bagaimana semua ini berakhir, dan memilih untuk menghentikan ayahnya sebelum kehancuran itu terjadi lagi. Dan kalau itu benar, panggilan Kyodai selama ini seperti terasa menyedihkan, karena yang seharusnya Aldebaran panggil bukan Kyodai, tapi ayah. Menurut kalian, Al itu siapa sebenarnya? Versi gelap Subaru dari timeline yang sudah hancur? Anak Subaru yang entah bagaimana kembali ke masa lalu? Atau eksperimen Echidna semata? Komen pendapat kalian.